Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 73-76. Mata besarnya yang indah berwarna merah dan penuh rasa sakit. Kulit Liu Shan tiba-tiba jatuh, dan dia berkata dengan sedih, "Mengapa kamu keluar?" Saudari Jinyi berkata dengan air mata, "Fugui bukan orang luar, tetapi ayah baptis anak itu. Di depannya, saya tidak takut malu. Tolong bantu saya membujuk Liu Shan untuk tidak berjudi." "Kamu pukul seseorang?" Saudari Jinyi menangis dan berkata, "Kamu telah menghasilkan banyak uang selama bertahun-tahun, tetapi sudah berapa lama? Kamu tidak hanya kehilangannya kembali, tetapi sekarang kamu tidak melepaskan mas kawinku. Bagaimana kamu hidup?" Pelacur bau, tutup mulut. Liu Shan kehilangan wajahnya, dan dalam kemarahan, dia mengangkat tangannya dan menamparnya, mengutuk dengan keras, "Saya kehilangan uang. Tetapi saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya bisa mendapatkan uang itu kembali." Ekspresi Sister Jinyi berubah, dan dia memejamkan mata ketakutan. Tapi tamparan Liu Shan tidak turun untuk waktu yang lama, dan tangan Li Fugui mencubit pergelangan tangannya dengan erat. "Liu Shan, apa gunanya memukuli seorang wanita? Saudari Jinyi punya anak bersamanya. Tidak masalah apa yang kamu lakukan. Jika kamu melanggarnya, mengapa kamu tidak dimintai pertanggungjawaban?" Kata-kata Liu Shan memanfaatkan lereng untuk turun dari keledai, dan berkata dengan kutukan, "Seorang wanita berambut panjang dan pengetahuan pendek tidak mengerti apa-apa, dan tidak masuk akal untuk mengatakannya. Kami kaya, kami laki-laki, apa yang salah dengan bertaruh? Siapa yang tidak berjudi? Liu Shan, kamu. Dan aku akan keluar." Li Fugui melihat Jinyi berjongkok di tanah, menangis diam-diam, dan menyeret Liu Shan keluar dari halaman. Liu Shan tidak ingin tinggal lebih lama lagi, jadi dia pergi bersama Li Fugui. "Fugui, kamu tidak perlu membujukku lagi. Ini urusan keluargaku, jangan ikut campur." Liu Shan berbicara langsung. Li Fugui sangat marah, dan berkata, "Liu Shan, kamu salah paham. Aku mencarimu, bukan untuk masalah ini." Ekspresi Liu Shan sedikit melunak, dan dia bertanya, "Apa yang kamu cari?" Li Fugui segera bertanya. Dia berkata, "Liu Shan, apakah kamu melihat seorang pria bernama Yang Zi di kasino yang kamu sebutkan, yang berasal dari desa yang di sebelah?" "Yang Zi? Maksudmu kakak yang, kan?" Wajah Liu Shan memerah, berkata, "Aku kenal dia, kakak yang jauh lebih kaya dariku, dan dia memiliki banyak koneksi di county. Bos kasino harus memberinya 3 poin. Salah," dia langsung berkata. "Liu Shan, bawa aku ke kasino, aku juga ingin bermain." "Benarkah?" Mata Liu Shan berbinar, dan dia berkata, "Fugui, jangan bohong padaku. Kasino itu bukan seseorang semua bisa masuk, dan mereka punya untuk diperkenalkan dan dijamin oleh kenalan." Li Fugui tahu bahwa ini mungkin diminta oleh orang-orang yang mengambil alih tawaran setelah kecelakaan Li Long karena kehati-hatian. "Liu Shan, aku tidak akan berbohong padamu. Jadi bagaimana kalau aku pergi bersamamu malam ini?" Li Fugui takut akan malam dan mimpi yang panjang, jadi dia memutuskan untuk berakting malam ini. Liu Shan tersenyum dan berkata, "Baiklah, aku akan mengantarmu ke sana malam ini." "Ngomong-ngomong, Fugui, lalu apa dana proyeknya? Bisakah kamu memberiku 10.000 dulu? Bukankah itu ketat?" "Tidak masalah. Kamu datanglah kepadaku, dan aku akan memberimu uang." Li Fugui setuju tanpa ragu. Liu Shan menjadi bersemangat, menepuk bahu Li Fugui, dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu tidak akan hanya duduk dan menonton. Kakak, aku dalam masalah." Li Fugui membuat beberapa kalimat asal-asalan, dan pergi dengan alasan. Untuk Liu Shan, Li Fugui telah mengembangkan ketidaksukaan. Meskipun dia ingin menyelamatkan Jinyi, masalahnya adalah dia tidak ada hubungannya sekarang. Lagi pula, dia punya mencampuri urusan keluarga orang lain. Tidak ada yang memihaknya, tetapi seseorang akan menuduhnya dengan motif tersembunyi. Setelah meninggalkan rumah Liu Shan, Li Fugui langsung pergi ke komite desa,
bisa tinggal di komite desa, tempatnya cukup terpencil, dan tidak ada orang yang tinggal di dekatnya. Jadi Li Fugui sangat mengagumi Bailin ketika dia memikirkannya, ketika dia keluar dari komite desa. Li Fugui melihat ruangan di lantai 2 dari kejauhan. Ketika cahaya datang pada, dia mengetuk pintu, tetapi menemukan bahwa pintu itu tidak terkunci sama sekali. Dengan dorongan ringan, dia mendorongnya terbuka. Li Fugui melihat ke dalam dengan terkejut, berpikir sejenak, khawatir sesuatu akan terjadi pada Bailin, dan pergi, masuk. Begitu sampai di tangga, Li Fugui mendengar suara percikan air di kamar mandi di lantai pertama. Menebak bahwa Bailin sedang mandi, dia tidak khawatir dan menunggu di tangga. Setelah beberapa saat, rambut panjang Bailin basah ya, dengan wastafel di tangannya, dia keluar dari kamar mandi. Begitu sampai di tangga, dia melihat Li Fugui duduk di sana. Siapa? Bailin tercengang, dan lengah, wastafel di tangannya jatuh ke tanah, dan semua jenis pakaian berserakan di lantai. Tuan Bai, ini aku Li Fugui. Li Fugui dengan cepat menjelaskan. Itu kamu? Bailin menghela nafas lega dan berkata, Fugui, sudah larut, apa yang kamu lakukan di sini, Li? Fugui mengambil kok yang tersisa dan berkata, Bailin, kamu telah banyak membantuku. Bukankah aku baru saja membeli kok? Aku berencana memberimu beberapa, mencoba sesuatu yang baru. Terima kasih, Fugui, aku suka minum kok. Bailin menyisir rambutnya yang basah dan berkata sambil tersenyum. Li Fugui meletakkan kok di tangga, berlari dan berkata, Bailin, biarkan aku mengambil pakaianmu untukmu, Bai. Lin berjongkok dengan cepat, dan berkata dengan nada yang tidak wajar, Fugui, tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Li Fugui berjalan ke Bailin, meliriknya, dan melihat Bailin mengambil sepotong pakaian dalam, dengan cepat melemparkannya ke baskom, dan memasukkan pakaian lain ke dalamnya tanpa pandang bulu. Bailin berdiri di sana dengan wajah merah. Bangunlah, berpura-pura alami dan berkata, Fugui, saya menerima barang-barangnya, sudah sangat terlambat, Anda harus kembali dulu. Bagus, pikiran Li Fugui penuh dengan pakaian dalam Bailin yang modis. Bahkan di kota kabupaten, dia belum pernah melihat kain yang begitu indah dan lembut, yang membuat matanya selalu tertuju pada Bailin. Tapi Li Fugui, meskipun Fugui bernafsu, dia tidak cabul, melihat bahwa Bailin telah mengusirnya, dia berencana untuk pergi. Namun, Li Fugui mengambil 2 langkah menuju gerbang ketika Bailin tiba-tiba berteriak. Bailin, ada apa denganmu? Li Fugui terkejut, dan berlari kembali dengan cepat, melihat sekeliling dengan waspada. Bai. Lin memeluk leher Li Fugui, dan berkata dengan gugup, Fugui, ada ular, ada ular. Di mana itu? Li Fugui dipeluk oleh Bailin, hatinya bergetar, dan dia bertanya dengan penuh semangat. Bailin menunjuk ke tempat gelap di sudut dinding, di mana ada beberapa rumpun-rumput liar, dan memang ada sebaris panjang benda tak bergerak di dalam berbaring di sana. Li Fugui berkata dengan acuh tak acuh, Bailin, jangan takut, aku akan menangkap ular. Oh, oke. Bailin menyadari bahwa dia memeluk Li Fugui dengan erat, dan dia hanya mengenakan piyama sekarang, yang berarti Li Fugui bahkan dapat dengan jelas merasakan panas di tubuhnya. Memikirkan hal ini, jantung Bailin berdetak seperti rusa, seluruh tubuhnya sangat bingung, dan wajahnya yang cantik menjadi lebih panas. Dalam kegelapan, Li Fugui tidak bisa melihat wajah Bailin dengan jelas. Dia berjalan perlahan ke sudut, mengulurkan tangannya, dan hendak menangkap ular itu. Bailin tidak bisa membantu tetapi berkata, Fugui, kamu, hati-hati, atau ambil alat untuk berjaga-jaga. Li Fugui hendak berbicara. Tanpa diduga, kata-kata Bailin mengejutkan ular itu. Kepala ular hitam itu keluar dari rerumputan dan merangkak menuju Bailin. Ah, Bailin menjerit ketakutan lagi, menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar. Dia terus berkata,
Fugui, selamatkan aku, selamatkan aku. Li Fugui bergegas maju dengan 3 langkah secara paralel dulu. Dia langsung memeluk Bailin dalam pelukannya dan meraihnya dengan tangan kirinya. Tetapi ular hitam kecil itu tidak mengelak dengan aneh, tetapi membiarkan Li Fugui mencubitnya di tangannya. Oke, Bailin, ularnya sudah tertangkap. Terlepas dari keraguan di hatinya, Li Fugui dengan enggan melepaskan Bailin, dan mengguncang ular di tangannya sambil berbicara. Tubuh Bailin gemetar, dan dia berkata dengan ketakutan, "Fugui, kamu singkirkan, aku takut." Li Fugui tersenyum diam-diam, tidak pernah menyangka bahwa Bailin, yang biasanya sangat canggih dalam berbicara dan melakukan sesuatu, bisa menjadi ditakuti oleh ular. Namun, Li Fugui juga tahu bahwa ini adalah hal yang baik baginya. Tanpa ular ini, dia tidak akan tahu tentang sisi Bailin yang tidak diketahui. Li Fugui berjalan keluar dari halaman, berjalan jauh ke sungai di luar, melemparkan ular itu ke sungai, dan kemudian kembali ke komite desa. "Fugui, kamu tidak meninggalkannya di dekat sini, kan?" Bailin masih sedikit khawatir. Li Fugui berkata dengan cepat, "Bailin, aku melempar ular itu ke sungai, jangan khawatir, aku tidak akan kembali." "Itu bagus." Bailin menghela nafas lega. Berbeda. Li Fugui hanya merasa suasananya agak aneh. Dia berpikir sejenak, dan berkata, "Bailin, lingkungan ini cukup terpencil. Jika sesuatu terjadi padamu, tidak ada yang akan tahu. Jika tidak, sebaiknya kamu pindah ke rumahku dulu." "Apakah ini baik-baik saja? Aku tidak akan mengganggumu." Bailin ragu-ragu sejenak, tetapi tidak langsung menolak. Li Fugui berkata sambil menyetrika panas, "Jelas bukan itu masalahnya. Adikku dan adik perempuanku sama-sama di rumah, dan rumahku juga besar. Aku berencana untuk merenovasinya. Tidak masalah bagimu untuk tinggal di dalamnya sendirian. Itu tidak apa-apa. Fugui, aku akan memberimu uang sewa. Aku tidak bisa hidup sia-sia." Bailin adalah orang yang berprinsip. Meskipun dia menyetujui proposal Li Fugui, dia bersikeras membayar sewa. Li Fugui menolak, tapi akhirnya setuju. Li Fugui berkata lagi, "Bailin, kamu naik ke atas dulu. Aku akan mengunci pintu untukmu, dan aku akan membukakan pintu untukmu besok pagi. Sudah sangat larut, mungkin ada serangga di tanah. Aku suka menggigit gadis kulit putih besar sepertimu." Bailin menggigit bibirnya, sedikit memerah, tapi dia tidak menolak, tetapi mengangguk dan berkata, "Kalau begitu aku akan merepotkanmu, Fugui." "Tidak masalah, tidak masalah." Li Fugui juga dia sangat senang. Setelah melihat Bailin naik ke atas, dia mengunci gerbang komite desa dan kembali ke rumah dengan suasana hati yang bahagia. Untung Bailin bisa diajak tinggal di rumah. Li Fugui tidak punya niat buruk, tapi hanya ingin lebih dekat dengan Bailin agar bisa lebih baik mengontrak tanah di desa di masa depan. Sekarang pikiran Li Fugui penuh dengan karirnya, tetapi jika dia ingin mengembangkan karirnya, tanpa dukungan Bailin, akan sulit baginya untuk maju. Setelah kembali ke rumah, Li Fugui menceritakan tentang kedatangan Bailin untuk tinggal di rumahnya. Li Xiuling dan Su Wanwan sangat senang dan setuju dengan suara bulat. Li Fugui juga berkata bahwa dia harus keluar pada malam hari dan tidak akan kembali sampai besok pagi. Li Xiulinghu bertanya, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan di malam hari?" Su Wanwan juga mendengus pelan dan berkata, "Kakak, bukankah kamu belajar dengan buruk?" Ketika dia mengatakan ini, mata Li Xiuling menjadi lebih waspada. Dalam keputusasaan, Li Fugui tidak punya pilihan selain menceritakan kisah Yang Zi, meskipun Li Xiuling setuju, dia tidak lupa untuk memberitahunya, "Fugui, kamu tidak bisa belajar berjudi, atau aku akan berurusan denganmu." Jaminan, Li Xiuling dan Su Wanwan biarkan saja dia pergi. Setelah makan malam, Li Fugui tidak menunggu lama ketika dia mendengar Liu San berteriak di luar. Li Fugui mengambil 20.000 yuan, mengenakan mantelnya, dan keluar. Liu San mengendarai sepeda motor,
menyapanya, dan berkata sambil tersenyum, "Fugui, ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana." Li Fugui naik sepeda motor dan menuju kota dengan kecepatan tinggi. Setengah jam kemudian, Liu Shan membawa Li Fugui keluar gudang yang ditinggalkan. "Fugui, ini dia." Liu Shan tersenyum dan memanggil Li Fugui untuk turun dari mobil. Di luar gudang di seberang, dua pemuda yang flamboyan melihat Liu Shan, menurunkan kewaspadaan mereka, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak Liu, apakah kamu masih bermain hari ini? Kakak Liu, apakah kamu kehilangan puluhan ribu dolar baru-baru ini? Apakah kamu tidak membuat keributan?" Gangster kecil lainnya juga berkata. Liu Shan selalu menjaga wajah yang baik. Mendengar ini, dia mencibir dan berkata, "Saya adalah kepala keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Ibu mertua dapat menjaga saya. Saya kurang beruntung beberapa hari yang lalu. Tapi hari ini aku membawa bintang keberuntungan. Dia pasti akan memenangkannya kembali. Maka kami akan menunggu kabar baik darimu, Saudara Liu." Sementara kedua bajingan itu tersenyum main-main. Mata mereka tertuju pada Li Fugui lagi. Berbicara, meskipun Li Fugui melaporkan kejadian Li Long di awal, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Li Long Zeng di penjara, kepala desa Li juga menendang kakinya, dan kantor polisi mengumumkan bahwa Tranquility telah memecahkannya sendirian. Oleh karena itu, setelah kedua gangster itu mengakui Li Fugui, mereka tidak banyak bereaksi. Liu Shan membagikan sebatang rokok kepada kedua gangster itu, lalu membawa Li Fugui ke gudang, dan berkata di mulutnya, "Fugui, Saudara Liu, kamu punya banyak wajah. Aku kenal semua orang di sini. Kamu bermain dengan santai. Tidak seseorang akan berani menggertakmu." Li Fugui menyipitkan matanya dan melihat ke gudang. Areanya tidak kecil, dan ada meja judi satu demi satu di dalamnya. Gameplaynya sangat primitif. Tetapi ada banyak orang, dan banyak orang sudah berjudi mata merah. "Fugui, kamu beri aku uang dulu." Tanganku gatal. "Aku berencana untuk bermain beberapa game dulu." "Kamu tonton dulu, buka matamu, Liu." Sanyi tidak bisa menahannya ketika melihat adegan panas ini. Dia pertama kali meminta 10.000 yuan kepada Li Fugui, dan kemudian masuk ke kerumunan. Li Fugui mengikuti Liu Shan ke meja judi. Liu Shan adalah pengunjung tetap di sini, dan semua orang akrab. Setelah menyapa satu sama lain, dia duduk. Liu Shan bermain dadu, taruhan tradisional pada ukuran dadu, tetapi tidak ada bandar, dan dia menggulungnya sendiri. Beli dan pergi, kasino mengirim seseorang untuk bertanggung jawab menjaga ketertiban dan aturan. Setelah berteriak, Liu Shan tidak sabar untuk meletakkan 100 yuan di papan besar. Sebuah wajah bekas luka mencibir dan berkata, "Aku berkata Liu Shan, kamu kehabisan uang, kan? 100 yuan, maaf kehilanganmu." Liu Shan menatap dan berkata, "Aku hanya mencoba keberuntunganku. Tapi kamu, jangan kalah hari ini dan menangisi ibumu. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan pasang taruhanmu." Seseorang di sebelahnya mendesak, dan Liu Shan mengangkatnya cangkir dadu itu sendiri dan mengocoknya. Li Fugui berdiri diam di belakang Liu Shan, menatap pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba membeku. Tidak lama kemudian, Liu Shan mengangkat tutup cangkir dadu, dan ternyata besar. "Hahaha, sepertinya aku beruntung hari ini, dan aku memulai dengan baik." Liu Shan tertawa, wajahnya penuh kegembiraan. Napas Li Fugui sedikit cepat. Dia menemukan bahwa telinganya dapat mendengar suara dadu yang bertabrakan di dalamnya, dan bahkan ukurannya dapat terdengar dengan jelas sesuai dengan sudut dan beratnya. Dan ketika dia mengedarkan aliran udara dari perut bagian bawah ke matanya, pandangannya bahkan bisa langsung menembus cangkir dadu, dengan jelas melihat apakah dadu di dalamnya besar atau kecil. Setelah mengetahui hal ini, Li Fugui menjadi bersemangat. Bukankah ini berarti jika dia ingin menang, dia pasti tidak akan kalah? Untuk memastikan bahwa ini bukan halusinasinya, Li Fugui juga memasang taruhan di tangan kedua,
Dia bertaruh besar, dan taruhannya adalah 100 yuan. Liu San tersenyum dan berkata, Fu Gui, kamu bisa membelinya dengan Brother Liu, kamu pasti benar. Li Fu Gui tersenyum dan tidak berbicara. Liu San membeli yang kecil. Tetapi Li Fu Gui dapat dengan jelas melihat bahwa dadu di dalam cangkir dadu ternyata sangat besar. Setelah semua orang membeli dan pergi, satu orang mengangkat tutupnya, dan seperti yang diharapkan, ada bagian dalam yang besar. Li Fu Gui menekan kegembiraannya, dan berkata, Liu San, sepertinya kamu kalah yang ini. Liu San berkata dengan wajah yang agak tidak senang, bukan apa-apa, aku bisa memenangkannya kembali lain kali. Li Fu Gui menggelengkan kepalanya dan tidak berbicara. Meskipun tidak ada yang menipu, bermitra untuk menipu atau semacamnya, tetapi Liu San ingin menghasilkan banyak uang di kasino. Bukankah ini mimpi? Setelah memastikan bahwa dia benar-benar dapat melihat semuanya, Li Fu Gui membeli beberapa lagi, dan setelah menghasilkan kurang dari 10.000 yuan, dia berhenti membeli. Li Fu Gui terutama khawatir dia akan ditemukan oleh mereka yang ingin menang. Liu San telah kehilangan semua uangnya saat ini. Dia menemukan Li Fu Gui dan berkata dengan rendah hati, Fu Gui, kamu baru saja menang banyak, jadi aku harus membeli denganmu. Bisakah kamu memberiku uang muka 10.000 lagi? Dia berkata dengan marah, Liu San, gajimu sebenarnya hanya segitu. Aku sudah membayarmu di muka. Aku tidak punya 1 sen pun untuk sisanya. Li Fu Gui tersenyum dan berkata, Liu San, jika kamu melakukan sesuatu untukku, aku akan memberimu 1.000 yuan. Bagaimana dengan itu? Ada apa? Liu San bertanya dengan tergesa-gesa. Li Fu Gui berkata, bawa Yang Zi ke sini untukku. Saya mendengar bahwa dia adalah dewa judi di sini, jadi saya ingin berjudi dengannya. Ini tidak masalah. Liu San segera setuju, dan berkata di mulutnya, Fu Gui, mengapa kamu bertaruh dengan Yang Zi? Yang Zi sangat kaya. Bisakah kamu bertaruh melawannya? Lakukan saja seperti yang saya katakan. Li Fu Gui mengeluarkan $1.000 dan langsung memberikannya kepada Liu San. Liu San tidak mengingkari janjinya, dan segera membawa seorang pemuda berkulit gelap dan telapak tangan kasar. Dengarkan Liu San, kamu ingin bertaruh dengan saya? Dengan sebatang rokok di mulutnya, Yang Zi memandang Li Fu Gui, dan berkata, izinkan saya mengatakan ya dulu. Jika Anda ingin bertaruh dengan saya, tidak masalah, tetapi setidaknya 10.000 yuan per game. Tidak masalah. Li Fu Gui tersenyum dan berkata, kalau begitu mari kita mulai sekarang. Yang Zi menatap Li Fu Gui dengan heran, mengangguk, dan kemudian memberitahu orang yang bertanggung jawab atas kasino, dan segera meja judi dibersihkan. Banyak orang berhenti berjudi. Dan mereka semua mengelilingi meja permainan eksklusif Li Fu Gui dan Yang Beside Zi. Yang Zi adalah pria hari ini di kasino bawah tanah ini, dengan banyak orang dan banyak uang, jadi diskusi saat ini hampir sepihak, bukankah ini? Li Fu Gui dari desa Xiaoxi, bukankah dia bodoh? Mengapa dia datang untuk berjudi? Dia bukan orang bodoh. Oke, hanya saja otaknya tidak terlalu cerdas. Masih ada perbedaan antara orang bodoh dan orang bodoh. Kita bisa berjudi, tapi orang lain tidak bisa. Dia berjudi, bertaruh dengan Yang Zi. Bukankah dia mencari kematian? Yang Zi dapat membunuhnya dengan uang. Ini urusan orang lain, mari kita lihat keseruannya. Pokoknya bukan uang kita yang rugi. Benar, mari kita tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus. Li Fu Gui dan Yang Zi duduk di samping sendirian. Liu San menyodok lengan Li Fu Gui, dan berkata, Fu Gui, saya menyarankan Anda untuk berpikir 2 kali sebelum bertindak. Anda tidak bisa bermain dengan orang lain, Li. Fu Gui mengabaikan Liu San, tetapi menatap Yang Zi dan berkata, Yang Zi, saya mendengar bahwa Anda suka berjudi, dan Anda sangat pandai berjudi. Apakah Anda ingin memainkan beberapa permainan yang mengasyikkan? Metode menarik apa? Beritahu saya. Yang Zi sedang merokok, bermain dengan dadu di tangannya,
dan tidak membiarkan Li Fugui pergi. Li Fugui juga sangat senang. Dia membuang 30.000 yuan ke tubuhnya dan berkata, "Semua uang di tubuhku ada di sini. Yang ini 30.000 yuan, oke, menarik, aku akan mengikuti." Yang Zias begitu matanya berbinar. Dia sudah lelah bermain di kasino ratusan ribu kali. Melihat Li Fugui melakukan setiap gerakan dalam satuan 10.000, minatnya langsung muncul. "Kalau begitu mari kita mulai." Melihat sebagian besar orang berkumpul, Li Fugui sedikit tersenyum dan berkata, "Yang pertama terserah kamu." Kocok. Setelah beberapa saat, Yang Zi meletakkan cangkir dadu di tengah meja judi, dan mengulurkan tangannya sebagai isyarat undangan. Li Fugui melirik dari sudut matanya, tersenyum dan mendorong 30.000 yuan ke karakter besar. Liu San menelan ludahnya, dan berkata, "Fugui, bagaimana kamu bisa berjudi seperti ini? Jika kamu memulai dari yang kecil, kamu akan kalah." Li Fugui berkata dengan tidak tergesa-gesa, "Tidak masalah. Bermainlah dengan Yang Zi, mainkan saja. Ini tentang hobi, menang atau kalah, tidak masalah." "Oke, saya hanya akan mengatakan ini kepada Anda, saya menghargai Anda." Yang Zi bertepuk tangan, melemparkan 30.000 yuan ke cetakan kecil, dan kemudian membukanya, penutup. "Sial, luar biasa. Aku benar-benar membiarkan idiot ini bertaruh dengan benar. Saya mempostingnya, dan saya menghasilkan 30.000 sekaligus, yang merupakan pendapatan tahunan kebanyakan orang." Liu San tertegun sejenak, dan rokok di mulutnya berbunyi klik dan jatuh ke tanah tanpa menyadarinya. Dia telah bermain begitu lama, dan dia belum pernah melihat seorang pemain menang begitu banyak. Yang Zi berkata dengan acuh tak acuh, "Ini baru yang pertama. Tidak apa-apa, kenapa kamu masih bermain? Saya khawatir kamu tidak akan bisa bermain nanti." Yang wajah Zi menjadi gelap, dan dia berkata, "Di kasino ini, tidak ada yang saya, Yang Zi, tidak mampu untuk bermain." Li Fugui tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mengambil cangkir dadu, mengocoknya, dan kemudian mengikatnya, di kasino, di meja judi. Kali ini, Li Fugui memberi isyarat tolong. Mata Yang Zi berkilat, dan dia tiba-tiba melemparkan 30.000 yuan ke karakter besar itu. Li Fugui mengetuk meja dengan jarinya, dan berkata, "Tidak ada artinya membuat keributan seperti ini. Aku pejantan, 60.000, semuanya." Yang Zi menyipitkan matanya. Orang-orang yang menonton semakin tersentak. Ini bukan kasino besar, tapi kasino bawah tanah di kota. Meskipun ada beberapa orang kaya, tetapi yang lebih kaya paling banyak bernilai 1.000, bagaimana orang bisa langsung belajar 60.000? Liu San tergagap, ingin membujuk, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Li Fugui memandang Yang Zi sambil tersenyum dan berkata, "Kenapa? Kamu tidak mampu membelinya, kan?" Dari tas kulit ular di sakunya, dia mengeluarkan 3 tumpukan uang kertas dan melemparkannya. Li Fugui membuka cangkir dadu, dan poin yang muncul pada 3 dadu membuat semua orang terdiam. Karena yang ini sangat kecil, Yang Zi menarik napas dalam-dalam. Wajahnya mendung dan tidak pasti. "Brengsek, apakah Anda membuat orang ini tertipu lagi? Itu terlalu ganas, ini 120.000, sial, berapa lama waktu yang saya butuhkan untuk mendapatkan begitu banyak uang?" Memang benar orang bodoh memiliki berkah yang bodoh. Keberuntungan ini melawan langit, dan aku bahkan iri. Sekelompok penjudi di sekitar menatap Li Fugui dengan iri dan benci. Mata Liu San memerah. Dia benar-benar kehilangan total 7 hingga 80.000. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Li Fugui akan kembali hanya dengan 2. Li Fugui dia tersenyum dan bertanya, "Yang Zi, apakah kamu masih bermain?" "Mainkan? Mengapa tidak bermain?" Yang Zi mendengus dingin, dan berkata, "Saya tidak percaya keberuntungan Anda dapat terus meningkat." Li Fugui memberi isyarat undangan, dan kemudian menerima semua 120.000 uang kertas di depannya. Setelah Yang Zi mengguncang cangkir dadu,
Li Fugui melemparkan semua 120.000 uang kertas ke karakter besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. His, gila oh, orang ini pasti gila, ini pejantan lagi. Ini bukan penjudi, ini jelas orang gila, terlalu mengasyikkan. Jika itu aku, hatiku tidak akan mampu menanggungnya. Para penjudi yang menonton memandang Li Fugui dengan kaget. Sudut mulut Yang Zi berkedut, dan dia mengeluarkan 120.000 dari tas kulit ular, melemparkannya ke cetakan kecil, dan segera mengangkat tutupnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 678, besar lagi, bagaimana orang ini melakukannya? Apakah ini benar-benar keberuntungan? Mata semua penonton terbuka lebar, penuh tak terpikirkan. Setelah beberapa tangan, Li Fugui bahkan tidak punya tangan. Kalah, apa yang membuat mereka semakin sesak napas dan muka merah adalah bahwa Li Fugui telah mengumpulkan total 240.000 sekarang, termasuk kepala sekolahnya sendiri sebesar 30.000. Ini adalah jumlah uang yang sangat besar, tapi tidak ada yang mengira Li Fugui curang. Lagi pula, sering kali ada orang beruntung di kasino, dan mereka memenangkan 5 atau 6 pertandingan berturut-turut. Berhentilah bermain, Yang Zi tiba-tiba berdiri, bersiap untuk pergi. Li Fugui mencibir dan berkata, saya datang ke kasino ini hanya karena saya mendengar tentang nama Anda, Yang Zi, saya tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Sayang sekali, saya hanya bermain 3 kali. Saya kehilangan semua nyali saya. Yang Zi tiba-tiba menoleh, menatap Li Fugui dengan mata merah, dan berkata, siapa yang kamu sebut sampah? Li Fugui berkata dengan tenang, bagaimana dengan kamu, duduk saja. Siapapun yang meninggalkan meja ini hari ini akan menjadi bajingan. Rumput, bukankah kamu lebih beruntung? Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Meskipun Yang Zi tahu bahwa ini agresif metode, dia tidak bisa menahannya. Jika Anda tidak tahan, Anda hanya akan kehilangan muka. Setelah itu, Yang Zi duduk kembali. Sekarang di kasino, tidak ada lagi yang berjudi, dan semua orang berkumpul di sekitar meja judi. Semua orang tahu bahwa setelah malam ini, masalah ini pasti akan menyebar ke seluruh kota besok. Li Fugui mengambil cangkir dadu, mengocoknya, dan memberi isyarat kepada Yang Zi untuk bertaruh. Yang Zihong bertanya dengan mata terbuka lebar, pejantan, kan, oke, 240.000, saya akan membelinya. Li Fugui melemparkan 240.000 pada karakter besar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tutupnya mati, 4, 5, 6, 3 titik merah hampir membutakan mata semua orang. Mata Yang Zi menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Dia kalah lagi. Li Fugui tersenyum dan menyerahkan semua uangnya. Dia memindahkannya ke depannya. Dan saat ini, dia memiliki 480.000 uang kertas. Melihat jumlah uang yang begitu besar, jantung banyak orang berdetak lebih cepat dan mereka dipenuhi rasa iri. Liu Shan bahkan berharap dialah yang duduk di atasnya. Selama dia bisa memenangkan begitu banyak uang, apakah Jin Yi masih akan marah padanya? Dia, Liu Shan, akan menjadi orang terkaya di desa Xiaoxi. Apakah kamu masih berjudi? Li Fugui bertanya dengan tenang. Mata Yang Zi memerah karena berjudi, dia mengertakkan gigi dan berkata, judi. Tapi aku tidak punya cukup uang, aku bisa memberimu IOU, tidak masalah. Li Fugui langsung setuju, dan kemudian memberi isyarat kepada Yang Zi untuk memulai, saya menulis IOU. Pada titik ini, trik Li Fugui benar-benar berhasil, karena bagaimanapun, Yang Zi tidak dapat mengalahkannya. Selama ada IOU, apakah sisanya akan sulit? Yang Zi dengan berani menuliskan IOU, dan permainan berlalu dengan cepat, tetapi pada akhirnya, Li Fugui menang lagi. Ketika Li Fugui memegang 480.000 IOU di tangannya, senyum puas muncul di sudut mulutnya. Boom! Yang Zi menamparkan meja judi dengan kedua tangan, menunjuk ke Li Fugui dan mengutuk, aku tidak percaya keberuntunganmu begitu baik, kamu curang, kamu pasti curang. Li Fugui tidak kalah,
yang sebenarnya tidak normal. Ada pandangan polos di mata Li Fugui, dan dia berkata, Yang Zi, cangkir dadu diguncang oleh kita masing-masing. Jika kamu mengatakan aku kehabisan uang, maka aku tidak selalu bisa menang, kan? Apakah kamu punya bukti, jika Anda tidak mampu kehilangan? Katakan saja. Yang Zi tersipu dan berkata, omong kosong, saya tidak mampu kehilangan, Anda jelas curang, Anda. Bagaimanapun, Anda berutang 480.000 sekarang. Kapan Anda akan memberikan uang ini? Bersambung.